Assalamualaikum sahabat Shifaul Qalbi yang hatinya sedang berjuang dalam doa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk duduk sejenak di ruang yang sederhana ini. Aku tahu, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kamu tidak sedang tersesat di antara ribuan video di YouTube. Kamu sedang diarahkan. Allah yang menggerakkan jarimu untuk menekan tombol ini, karena mungkin ada pesan langit yang ingin kamu dengar hari ini. Sahabat, coba jujur sebentar sama dirimu sendiri. Sudah berapa lama kamu berdoa tentang jodoh? Berapa kali kamu menatap langit malam sambil berkata, "Ya Allah, kapan giliranku?" Lalu pagi datang, dan kamu masih sendiri, masih bertanya-tanya kenapa doa yang kamu kirim seolah menguap di udara. Pernah merasa seperti itu? Kalau iya, berarti kamu tidak sendirian. Banyak hati yang sedang menunggu jawaban, tapi tanpa sadar, mereka sedang menunggu di jalur yang salah. Aku tahu rasanya. Rasanya seperti sedang mengetuk pintu yang benar, tapi tidak pernah dibukakan. Rasanya seperti mencintai seseorang dalam doa, tapi Allah malah menjauhkan. Padahal sudah berulang kali kamu sujud sambil menangis, sudah kamu sebut namanya dalam setiap doa, tapi entah kenapa, tak ada tanda-tanda kehadiran jodoh yang kamu tunggu. Sampai akhirnya muncul pikiran, mungkin aku memang tidak pantas. Tapi tahukah kamu, di balik semua kekecewaan itu, Allah sebenarnya sedang mengajari sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak kamu sadari. Karena ternyata, banyak dari kita berdoa tentang jodoh, tapi tidak pernah belajar bagaimana berdoa dengan benar. Kita hanya fokus pada permintaan, tapi lupa memahami hubungan dengan Yang Maha Memberi. Hari ini, aku ingin ajak kamu menyusuri satu jalur yang sering dilupakan, jalur langit. Jalur di mana doa tidak sekadar diucapkan, tapi disalurkan dengan energi keyakinan, ketenangan, dan keikhlasan yang sesungguhnya. Dan sebelum kita menyelami lebih dalam, aku ingin kamu niatkan dari hati, "Ya Allah, aku ingin memahami cara berdoa yang benar, bukan hanya meminta, tapi juga mengenalmu lebih dekat." Kamu tahu, sahabat, sebagian besar doa tentang jodoh gagal bukan karena Allah tidak mengabulkan, tapi karena manusia salah memahami prosesnya. Mereka kira doa itu seperti tombol instan yang bisa ditekan dan langsung terkabul. Padahal, doa adalah perjalanan spiritual. Ia punya fase-fase. Ia punya waktu yang dirancang oleh kebijaksanaan Allah sendiri. Ada yang sudah lama berdoa tapi belum bertemu jodohnya. Bukan karena tidak pantas, tapi karena Allah masih ingin dia memperbaiki hatinya. Ada yang terus menangis di sepertiga malam, tapi Allah belum menjawab karena doa itu belum sampai di frekuensi yang tepat. Dan ada juga yang sebenarnya sudah dikabulkan, tapi belum waktunya untuk disadari. Sahabat, di bagian pertama ini, aku ingin kamu pahami dulu satu hal penting. Berdoa tentang jodoh bukan sekadar memohon agar Allah mengirimkan seseorang. Berdoa itu tentang membangun hubungan dengan Allah sebelum meminta hubungan dengan manusia. Kita terlalu sering berfokus pada siapa yang akan datang, tapi lupa menyiapkan diri untuk siapa yang pantas kita dampingi. Kita sibuk memikirkan kapan jodoh itu tiba, padahal Allah sedang mempersiapkan kita agar siap menerima. Karena jodoh itu bukan sekadar hadiah, tapi amanah. Dan amanah tidak diberikan kepada orang yang belum siap menjaganya. Coba bayangkan seperti ini. Kamu datang ke sebuah toko emas dan meminta cincin paling indah. Tapi tanganmu masih kotor dan kamu belum siap menjaganya. Apakah penjual itu akan memberikannya? Tidak. Begitu juga Allah. Dia menahan bukan karena pelit, tapi karena sayang. Karena Allah tahu, yang datang dari langit tidak boleh diterima oleh hati yang masih berdebu. Disinilah letak kesalahan pertama dalam berdoa jodoh. Banyak orang berdoa tanpa mengenal siapa yang dimintai. Mereka berdoa karena takut sepi, bukan karena ingin menunaikan sunnah. Mereka menangis karena ingin memiliki seseorang, bukan karena ingin dicintai dengan cara yang diridai Allah. Padahal, doa yang paling kuat bukan datang dari air mata yang deras, tapi dari hati yang mengenal siapa Tuhannya. Sahabat, aku ingin kamu berhenti sebentar dan rasakan napasmu.
Di setiap tarikan napas itu, ada kehidupan yang Allah izinkan. Itu artinya, Allah masih memegang kendali penuh atas hidupmu. Kalau Allah saja masih memberimu napas, berarti Dia belum menyerah pada harapanmu. Jangan kamu yang menyerah duluan. Mungkin hari ini kamu masih sendiri. Mungkin kamu baru saja ditinggalkan seseorang yang kamu kira jodoh. Mungkin kamu sudah lelah menunggu kabar dari doa-doa lama. Tapi ingat, jodoh bukan datang karena kamu memintanya. Cepat, jodoh datang ketika kamu sudah layak menerima kehadirannya. Allah tidak menunda. Dia hanya menyesuaikan waktu terbaik. Dan yang paling indah dari semua ini adalah ketika kamu mulai menyadari bahwa setiap kali kamu berdoa, sebenarnya kamu sedang berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Doa itu bukan sekadar permintaan, tapi percakapan rahasia antara hati dan langit. Jadi jangan pernah merasa doa itu sia-sia. Tidak ada doa yang tidak sampai. Yang ada hanyalah doa yang sedang menunggu waktu terbaiknya untuk turun. Kamu mungkin pernah mendengar kalimat ini. Berdoalah dengan keyakinan, karena Allah tidak pernah lupa pada suara yang memanggilnya. Kalimat itu benar adanya. Allah tidak tuli pada bisikan hatimu. Setiap kata yang kamu ucapkan di sujud terakhir, setiap tetes air mata yang jatuh di atas sajadah, semuanya tercatat. Hanya saja, kadang Allah mengganti bentuk jawabannya. Kamu minta seseorang, tapi Allah kirimkan kesabaran. Kamu minta segera menikah, tapi Allah kirimkan ujian untuk mematangkanmu. Karena Allah tahu, kamu butuh itu dulu sebelum jodohmu datang. Maka, mulai hari ini, mari ubah cara pandang kita dalam berdoa. Jangan lagi berdoa karena takut tidak punya pasangan, tapi berdoalah karena ingin menjadi pribadi yang pantas untuk dipasangkan. Jangan lagi memohon jodoh karena kesepian, tapi mohonlah agar Allah menjadikanmu seseorang yang siap membahagiakan pasangan yang datang. Dan sahabat, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, aku ingin mengajak kamu menyalurkan energi positif yang sedang kamu rasakan sekarang. Tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu sedang menyiapkan diri untuk menjemput jodoh lewat jalur langit. Angka 77 ini bukan sekadar simbol, tapi doa yang kita niatkan bersama agar hati kita dipenuhi keyakinan dan kedamaian. Setiap kali kamu menulis angka itu, niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan segala urusan jodohku kepadamu. Aku ingin menempuh jalur langit yang Engkau ridhoi." Biar setiap angka 77 yang tertulis menjadi pengingat bahwa kamu bukan lagi penunggu takdir, tapi penjemput takdir. Bagian ini baru permulaan dari perjalanan kita. Setelah ini, kita akan bahas lebih dalam tentang 5 kesalahan yang paling sering dilakukan saat berdoa jodoh. 5 hal yang tanpa sadar membuat doa kita seolah tertahan di antara langit dan bumi. Jadi tetap di sini, jangan kemana-mana, karena setelah kamu memahami bagian berikutnya, kamu akan tahu kenapa selama ini doa tentang jodohmu terasa berat, dan bagaimana cara memperbaikinya agar energi langit benar-benar berpihak padamu. Karena, ketika kamu menyesuaikan doa dengan cara Allah, maka jalur langit akan terbuka dengan sendirinya. Dan percayalah, saat itu terjadi, kamu tidak perlu lagi mencari jodohmu, karena jodohmu yang akan datang menjemputmu lewat waktu yang sudah Allah tentukan dengan cinta yang paling tulus. Sahabat Syifaul Qalbi, sekarang kita sampai di bagian yang seringkali paling menentukan, bagian di mana banyak orang tersandung tanpa sadar. Karena sejujurnya, berdoa tentang jodoh itu tidak sesederhana memohon dan menunggu. Ada cara yang salah, ada arah yang keliru, dan ada niat yang sering tidak kita sadari sudah melenceng dari jalur langit. Kamu tahu, Allah itu Maha mendengar. Tidak ada satupun doa yang terlewat. Tapi ketika sebuah doa belum dikabulkan, bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi Allah hanya sedang memperbaiki cara kita meminta, dan disinilah banyak orang keliru. Hari ini, aku ingin kita duduk lebih dalam, menelusuri satu persatu 5 kesalahan besar dalam berdoa jodoh, karena bisa jadi doa yang selama ini kamu kirim ke langit terhalang oleh salah satu dari 5 hal ini. Yuk, kita mulai dengan perlahan, biar hati ikut memahami. Kesalahan pertama, berdoa tanpa mengenal. Siapa yang dimintai? Banyak orang yang begitu rajin berdoa, tapi tidak tahu kepada siapa ia sedang berbicara. Ia mengangkat tangan, mengucap nama Allah,
tapi hatinya kosong. Tidak ada rasa kenal, tidak ada rasa dekat. Seolah doa hanya menjadi ritual, bukan percakapan penuh cinta. Sahabat, doa itu bukan sekadar kalimat. Doa adalah jembatan hati menuju penciptanya. Kalau kamu tidak mengenal siapa yang kamu mintai, bagaimana mungkin kamu bisa yakin bahwa permintaanmu akan dijawab? Ketika kamu butuh bantuan seseorang yang kamu kenal dekat, misalnya sahabat baikmu, kamu datang dengan penuh percaya diri, kamu yakin dia akan bantu. Tapi kalau kamu datang ke orang asing, rasa ragumu lebih besar. Begitu juga doa. Allah itu bukan sosok asing. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Tapi kalau selama ini kamu jarang menyapanya, jarang bersyukur kepadanya, jarang curhat dalam sujudmu, maka hubungan itu akan terasa jauh. Akibatnya, doa pun kehilangan kekuatannya. Sebelum kamu meminta jodoh, bangun dulu kedekatan dengan Allah. Bukan karena ingin cepat dikabulkan, tapi karena kamu sadar bahwa cinta paling sejati berasal dari Dia. Kenali siapa yang kamu mintai, maka doa jodohmu akan berubah dari sekadar permintaan menjadi sebuah keintiman spiritual. Kamu tidak akan lagi berkata, "Ya Allah, kapan jodohku datang?" Tapi kamu akan berkata, "Ya Allah, kapan Engkau izinkan aku bertemu dengan bagian takdir yang akan mendekatkanku kepadamu?" Lihat perbedaannya. Yang satu meminta karena cemas, yang satu meminta karena cinta. Kesalahan kedua, doa yang egois. Kesalahan ini paling sering tanpa sadar dilakukan. Banyak orang berdoa minta jodoh, tapi isinya hanya tentang keinginannya sendiri. Ya Allah, berikan aku pasangan yang soleh, sabar, mapan, perhatian, penyayang, setia, dan bisa menerima aku apa adanya. Kedengarannya indah, tapi berhenti sejenak dan tanya pada dirimu sendiri, apakah aku sudah jadi seperti yang aku minta? Doa yang hanya menuntut tanpa introspeksi adalah doa yang kehilangan keseimbangannya. Doa yang kuat adalah doa yang selaras antara permintaan dan kesiapan. Kalau kamu minta jodoh yang sabar, kamu pun harus belajar menahan amarah. Kalau kamu ingin pasangan yang soleh, kamu pun harus mendekatkan diri kepada Allah. Allah tidak mungkin memberikanmu seseorang yang kamu belum siap jaga. Karena pasangan bukan sekadar pelengkap hidup, tapi juga ujian. Kadang jodoh datang bukan untuk menyenangkanmu, tapi untuk memperbaiki dirimu. Sahabat, coba ubah arah doamu. Jangan lagi hanya berkata, "Ya Allah, kirimkan jodoh yang baik." Tapi katakan, "Ya Allah, jadikan aku orang yang pantas bagi jodoh yang Engkau siapkan." Doa seperti itu menandakan bahwa kamu sudah paham. Cinta sejati bukan tentang menemukan yang sempurna, tapi tentang memantaskan diri di hadapan Allah. Dan percayalah, ketika kamu memperbaiki diri, langit pun bergerak memperbaiki takdirmu. Karena Allah berjanji, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Itu bukan slogan, itu hukum langit, ingin kesalahan. Ketiga, tidak sabar dan mudah putus asa. Sahabat, kesalahan ini sering menjadi alasan kenapa doa seolah tertahan. Banyak orang yang berdoa tentang jodoh dengan penuh semangat di awal. Tapi ketika tak kunjung ada tanda-tanda, mereka mulai goyah. Baru sebulan berdoa, sudah berkata, "Mungkin aku memang tidak ditakdirkan menikah." Baru 1 tahun menunggu, sudah bilang, Allah mungkin lupa sama aku." Padahal Allah tidak pernah lupa. Kitalah yang sering tidak sabar menunggu waktunya. Allah menciptakan waktu bukan untuk menunda, tapi untuk mempersiapkan. Setiap detik penundaan adalah bagian dari rencana besar yang kamu belum pahami. Kadang Allah tidak langsung menjawab karena Dia tahu, kalau diberikan sekarang, kamu belum siap menjaganya. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar berarti terus berdoa, terus berbuat baik, terus memperbaiki diri, sambil yakin bahwa waktunya akan datang. Sabar berarti percaya bahwa penantian ini sedang menumbuhkan kedewasaan dalam dirimu. Lihatlah kisah Nabi Zakaria. Beliau berdoa puluhan tahun untuk mendapatkan keturunan, tapi ketika Allah memberinya Yahya di usia tua, beliau tidak mengeluh atas lamanya penantian, karena beliau tahu setiap doa punya musimnya. Begitu juga dengan jodohmu. Jadi, ketika kamu merasa lelah menunggu, ingatlah satu hal, penantianmu tidak sedang menunda kebahagiaan, tapi sedang membangun kesiapan. Allah tidak ingin kamu hanya menikah cepat, tapi menikah dengan benar, karena yang datang dari langit selalu punya waktu yang paling tepat. Kesalahan keempat, doa yang tidak jelas arah dan tujuannya. Sahabat, banyak orang berdoa minta jodoh, tapi tidak tahu arah doanya kemana. Kalimatnya sederhana,
"Ya Allah, aku ingin menikah." Tapi tidak disertai alasan yang jelas. Untuk apa? Karena cinta? Karena ingin tenang? Atau karena ingin memenuhi pandangan orang lain? Doa tanpa arah akan berputar di tempat. Karena setiap doa butuh makna di dalamnya. Kalau kamu ingin jodoh hanya karena ingin dianggap sukses secara sosial, maka doa itu akan kehilangan ruhnya. Tapi kalau kamu berdoa karena ingin ibadahmu sempurna, maka doa itu akan naik dengan ringan ke langit. Kamu tahu kenapa doa para nabi begitu kuat? Karena mereka berdoa dengan tujuan yang jelas, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kebaikan yang lebih luas. Begitu pula dengan doa jodohmu. Jangan hanya minta seseorang yang mencintaimu, tapi minta seseorang yang bisa menuntunmu menuju surga. Katakan dalam doamu, "Ya Allah, kirimkan aku pasangan yang bisa menjadi teman dalam ibadah, yang bisa menenangkan jiwaku dan membawaku lebih dekat kepadamu." Doa seperti itu akan punya getaran berbeda, karena arah doanya bukan pada dunia, tapi pada akhirat. Dan doa yang berorientasi akhirat pasti dijaga Allah dengan cara terbaik. Kesalahan kelima, berdoa tanpa menjemput dengan usaha. Nah, ini kesalahan yang paling sering dilakukan banyak orang. Mereka berdoa setiap hari tapi tidak pernah melangkah, seolah jodoh itu akan datang mengetuk pintu tanpa perlu diusahakan. Padahal, Allah mengajarkan kita untuk berdoa sambil berikhtiar. Bahkan ketika Maryam ingin mendapatkan rezeki dari pohon kurma, Allah tidak langsung menjatuhkan buahnya. Allah berkata, "Goyangkan batangnya, maka buahnya akan jatuh." Artinya, ada usaha kecil yang harus dilakukan agar doa itu terwujud. Kamu tidak akan menemukan jodoh kalau kamu hanya diam di kamar, mengandalkan takdir tanpa tindakan. Kamu harus membuka ruang pertemuan, memperluas lingkungan, dan memperbaiki komunikasi. Tentu saja semua dalam batas yang diridai Allah. Kadang usaha itu bukan sekadar mencari, tapi juga memperbaiki, menata hati, memperbaiki akhlak, belajar menjadi pribadi yang lembut, rendah hati, dan tangguh. Karena jodoh terbaik hanya bisa dipertemukan dengan hati yang sudah matang. Doa tanpa usaha adalah keinginan kosong, tapi usaha tanpa doa adalah kesombongan. Maka seimbangkan keduanya. Doa adalah energi langit, usaha adalah gerak bumi. Ketika keduanya sejalan, maka pintu takdir terbuka dengan sempurna. Sahabat, 5 hal inilah yang sering menjadi penghalang utama doa jodoh. Dan menariknya, semua berakar dari satu hal, hubungan kita dengan Allah. Kalau hubunganmu dengan Allah sudah hangat, maka doa akan terasa ringan. Tapi kalau hubunganmu dengan Allah renggang, doa pun terasa berat. Jadi jangan hanya fokus pada hasil, fokuslah pada hubungan itu. Berdoalah bukan karena kamu ingin segera menikah, tapi karena kamu ingin lebih dekat dengan Allah lewat prosesnya. Karena bisa jadi, doa jodoh yang belum terkabul itu sebenarnya sedang menjadi cara Allah mendidik hatimu agar lebih lembut. Dan sebelum kita lanjut ke bagian ketiga nanti, aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Letakkan tanganmu di dada, dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku tidak ingin terburu-buru lagi. Aku ingin Engkau yang memilihkan jalanku. Aku ingin jodoh yang membawa aku menujumu." Setelah itu, tulis di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk energi positif dan tanda bahwa kamu siap menjemput jodoh lewat jalur langit. Setiap angka itu adalah doa yang mengalir bersama keyakinan kita. Karena di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana sebenarnya jalur langit bekerja, bagaimana cara agar doa jodohmu bisa sampai pada frekuensi terbaiknya, dan bagaimana cara agar kamu menjadi magnet takdir yang didekatkan oleh Allah sendiri. Tetap tenang, tetap di sini, dan tetap yakin bahwa setiap doa yang kamu kirim hari ini sedang dalam perjalanan menuju langit. Dan ketika saatnya tiba, langitlah yang akan membalas dengan cara paling indah. Sahabat Syifaul Qalbi, kalau kamu sudah sampai di bagian ini, aku ingin kamu tahu satu hal penting. Tidak semua orang mampu bertahan sampai tahap ini. Banyak yang berhenti di tengah jalan, menyerah di tengah penantian, atau menutup hati karena lelah menunggu. Tapi kamu masih di sini. Itu tanda bahwa Allah belum membiarkanmu menyerah. Kamu masih dikuatkan untuk mencari jalur langit yang benar, dan itu berarti Allah sedang membimbing langkahmu. Sebelumnya kita sudah membahas 5 kesalahan fatal dalam berdoa jodoh. Sekarang saatnya kita belajar bagaimana memperbaikinya. Karena kalau kamu tahu caranya, doa bukan lagi sekadar harapan yang melayang, tapi menjadi energi yang sampai ke langit dan kembali ke bumi dalam bentuk takdir yang nyata. Hari ini,
Kita akan bicara tentang jalur langit, jalur yang tidak terlihat, tapi nyata dirasakan oleh orang yang hatinya bersih dan keyakinannya penuh. Jalur yang membuat doa tak lagi sekadar kata, tapi menjadi getaran yang menembus langit dan mengetuk pintu rahmat Allah. Langkah pertama jalur langit, perbaiki hubungan dengan Allah. Sebelum meminta hubungan dengan manusia sahabat, sebelum kamu mencari jodoh di bumi, pastikan hubunganmu dengan langit sudah kuat. Jangan sampai kamu meminta pasangan yang menuntun ke surga, sementara kamu sendiri belum tahu arah menuju Allah. Cinta sejati tidak lahir dari dua orang yang saling mencari, tapi dari dua jiwa yang sama-sama menuju Allah dan bertemu di tengah jalan. Maka sebelum kamu sibuk mencari siapa yang cocok, perbaiki dulu hatimu agar pantas dicocokkan. Mulailah dengan memperbaiki ibadahmu. Bangun di sepertiga malam, bukan hanya untuk meminta jodoh, tapi untuk memperkenalkan diri kepada pencipta jodoh. Ucapkan dengan lembut, "Ya Allah, aku bukan hanya ingin Engkau kirimkan seseorang yang mencintaiku. Aku ingin Engkau ajarkan aku cara mencintai dengan benar." Sadarilah bahwa setiap doa memiliki jalan kembali. Kalau kamu datang kepada Allah dengan cinta, Allah akan kirimkan cinta yang menenangkan. Tapi kalau kamu datang dengan keluh kesah dan rasa tidak sabar, maka yang datang kepadamu bisa jadi adalah ujian yang memintamu belajar ikhlas. Ketika hubunganmu dengan Allah sudah terbangun, kamu akan merasakan keajaiban kecil. Doamu terasa lebih ringan, hati lebih tenang. Kamu tidak lagi bertanya kapan, tapi mulai berkata, "Aku tahu waktunya pasti datang." Di titik itu, kamu sedang berjalan di jalur langit yang benar. Langkah kedua jalur langit, ubah frekuensi doamu. Kamu mungkin pernah mendengar kalimat ini, doa itu ibarat sinyal. Kalau sinyalnya kuat, pesanmu sampai. Begitu juga dengan doa tentang jodoh. Banyak doa tidak sampai bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena frekuensinya terputus oleh ragu, kecewa, dan kurangnya keikhlasan. Coba perhatikan bagaimana kamu berdoa. Apakah kamu berdoa dengan tenang dan yakin, atau dengan cemas dan terburu-buru? Karena getaran hatimu saat berdoa menentukan arah energi doamu. Kalau kamu berdoa sambil berkata, "Ya Allah, kapan sih jodohku?" maka yang kamu pancarkan adalah gelombang kegelisahan. Tapi kalau kamu berdoa dengan tenang, sambil berkata, "Ya Allah, aku percaya Engkau tahu waktu terbaikku," maka yang kamu pancarkan adalah gelombang ketenangan yang menarik energi positif dari langit. Frekuensi doa bukan hanya soal kata, tapi juga soal rasa. Ubah rasa doamu. Jadikan doa bukan sebagai permintaan yang mendesak, tapi sebagai bentuk penyerahan yang lembut. Ketika kamu berdoa bukan karena kamu takut tidak memiliki, tapi karena kamu ingin dituntun, maka langit akan menjawab dengan lembut pula. Langkah ketiga jalur langit. Jadilah pantulan dari doamu sendiri, sahabat. Ingatlah satu hal ini baik-baik. Allah tidak akan mengirimkan seseorang yang kamu minta kalau kamu belum menjadi versi terbaik dari yang pantas menerimanya. Kalau kamu ingin pasangan yang sabar, jadilah orang yang sabar. Kalau kamu ingin jodoh yang taat, jadilah pribadi yang taat. Karena jodoh bukan hadiah, tapi cerminan. Allah mencerminkan siapa dirimu melalui pasangan yang kamu temui. Banyak orang berdoa minta jodoh yang baik, tapi dirinya masih sibuk dengan luka masa lalu. Masih menyimpan dendam, masih belum memaafkan, masih penuh kekecewaan. Bagaimana doa itu akan terwujud kalau hatimu masih penuh beban? Mulailah dengan memaafkan masa lalumu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan agar hatimu kembali bersih. Karena jodoh yang baik hanya bisa masuk ke hati yang lapang. Jadilah pantulan dari doa yang kamu panjatkan. Kalau kamu minta jodoh yang membawa kedamaian, jadilah orang yang memancarkan kedamaian. Jangan sibuk mencari cinta yang menenangkan kalau kamu sendiri masih sering menebar kegelisahan. Allah tidak akan menurunkan seseorang untuk melengkapi kekosonganmu. Dia akan menurunkan seseorang untuk menambah keberkahanmu. Maka jangan minta seseorang yang membuatmu bahagia, mintalah seseorang yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Langkah keempat jalur langit. Doa, ikhtiar, dan tanda-tanda langit. Banyak orang mengira bahwa setelah berdoa, tugasnya selesai. Padahal doa tanpa tindakan hanyalah harapan tanpa pijakan. Allah memerintahkan kita untuk berdoa sambil berusaha. Ingat kisah Maryam? Ketika beliau kelelahan di bawah pohon kurma, Allah tidak langsung menjatuhkan buah dari langit. Allah memintanya menggoyangkan batang pohon itu. Artinya, ada bagian dari manusia yang harus bergerak untuk menjemput hasil dari doa.
Kalau kamu ingin jodoh yang baik, jangan hanya menunggu. Buka kesempatan dengan cara yang halal. Terlibat dalam kegiatan yang baik, bergabung dalam komunitas positif, perbanyak silaturahmi. Jodoh tidak akan datang ke orang yang bersembunyi di balik doa tanpa langkah. Tapi berhati-hatilah, karena tidak semua yang datang setelah doa adalah jawaban. Kadang Allah menguji dengan seseorang yang datang untuk mengetes kesabaranmu. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dia adalah jodoh hanya karena datang di saat kamu berdoa. Lihat tandanya. Tanda dari Allah itu menenangkan, bukan menekan. Tanda dari Allah membuatmu lebih dekat kepadanya, bukan menjauh. Kalau seseorang membuatmu lalai dari ibadah, membuat hatimu gelisah, dan membuatmu banyak melanggar batas, maka itu bukan jawaban, tapi ujian. Pelajari tanda-tanda langit, karena Allah selalu memberi petunjuk lewat rasa. Kalau hatimu tenang ketika mendekat kepada seseorang, dan semakin dekat kepada Allah, maka itu tanda arahmu sudah benar. Tapi kalau hatimu gelisah, jangan paksakan. Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu pahami sekarang, tapi akan kamu syukuri nanti. Langkah kelima, jalur langit. Ikhlas menerima waktu dan cara Allah. Ini langkah paling berat, tapi juga paling berharga. Karena disinilah banyak orang berhenti, di titik ikhlas. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah saat kamu terus berusaha, tapi tetap tenang walau belum mendapat hasil. Ikhlas adalah saat kamu percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari rencanamu sendiri. Kamu boleh punya keinginan, kamu boleh punya harapan tentang siapa dan kapan. Tapi jangan pernah lupa bahwa Allah lebih tahu kapan hati itu siap dan siapa yang benar-benar pantas untuknya. Kadang Allah tidak memberi yang kamu minta, karena yang kamu minta bukan yang kamu butuh. Kadang Allah tidak mempertemukanmu sekarang, karena kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta dunia. Allah tahu kapan kamu harus bertemu, di mana kamu harus bertemu, dan bagaimana caranya. Dan kamu hanya perlu terus percaya, karena setiap doa yang kamu kirimkan tidak pernah hilang. Ia hanya sedang berjalan di langit, menunggu waktu yang ditentukan untuk turun sebagai takdir yang indah. Kekuatan energi positif. Menjemput doa dengan hati yang tenang, sahabat. Sekarang aku ingin ajak kamu menarik napas dalam-dalam dan rasakan getaran hatimu. Setiap doa yang kamu panjatkan tadi, setiap kalimat yang keluar dari hatimu, semuanya punya energi. Energi itu bisa kamu arahkan. Ketika kamu berdoa sambil mengeluh, energi itu akan menumpuk sebagai beban. Tapi ketika kamu berdoa sambil tersenyum, energi itu berubah menjadi kekuatan yang memancar ke langit. Sekarang, salurkan energi positif itu. Tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai simbol niatmu untuk mengalirkan energi baik ke langit. Angka 77 ini bukan sekadar angka, tapi doa dalam bentuk simbol. Dua angka yang berdiri sejajar, melambangkan keseimbangan antara doa dan usaha, antara langit dan bumi, di antara cinta dan iman. Setiap kali kamu menulis angka itu, niatkan dalam hatimu, "Ya Allah, kuatkan aku untuk menjemput jodoh lewat jalur langit." Biar semesta tahu bahwa kamu bukan sekadar menunggu cinta, tapi sedang menjemputnya dengan cara yang Allah ridhoi. Cahaya di ujung doa. Ketika jalur langit terbuka, kamu tahu apa yang terjadi ketika seseorang berjalan di jalur langit yang benar? Hidupnya jadi tenang. Dia tidak lagi cemas soal waktu, tidak lagi iri pada kebahagiaan orang lain. Karena dia tahu, setiap takdir punya waktunya sendiri. Ketika kamu sudah yakin bahwa semua yang datang dari Allah pasti baik, maka kamu tidak akan merasa kehilangan. Bahkan ketika seseorang pergi, kamu tahu bahwa Allah hanya sedang membersihkan jalan agar yang tepat bisa datang. Jalur langit tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan iman. Kamu akan tahu kamu sedang di jalur itu ketika hatimu damai walau belum punya siapa-siapa. Kamu akan tahu kamu sudah di jalur itu ketika doa tentang jodoh tidak lagi berisi tangisan, tapi rasa syukur. Dan pada akhirnya, jodohmu akan datang bukan karena kamu terlalu hebat berdoa, tapi karena Allah berkenan menjawab. Kadang lewat pertemuan yang tidak kamu duga, kadang lewat seseorang yang sudah lama kamu kenal tapi baru kini kamu sadari. Begitulah cara Allah bekerja, penuh kejutan, tapi selalu tepat waktu. Sahabat Syifaul Qalbi dan sahabat Asyifa yang masih setia mendengarkan, terima kasih karena kamu sudah bersama kita dari awal hingga akhir pembahasan yang penuh makna ini.
Kamu bukan hanya sekadar pendengar. Kamu adalah jiwa yang sedang mencari arah. Bukan karena kamu tidak tahu kemana harus melangkah, tapi karena kamu ingin memastikan langkahmu sampai ke tempat yang Allah ridhoi. Dari awal kita bicara tentang 5 kesalahan dalam berdoa jodoh yang tak disadari, lalu kita menelusuri bagaimana cara memperbaikinya dengan menempuh jalur langit yang benar. Sekarang, di bagian akhir ini, aku ingin mengajakmu menyatukan semua potongan itu menjadi satu pemahaman utuh. Agar setelah video ini selesai, kamu tidak hanya merasa tersentuh, tapi juga berubah. Perjalanan menemukan jodoh bukan sekadar mencari siapa yang tepat, tapi belajar bagaimana menjadi hamba yang siap. Karena jodoh itu bukan tentang siapa yang datang, melainkan tentang siapa yang kita siapkan diri untuk menyambutnya. Kapong, jodoh. Itu bukan soal waktu, tapi soal waktu yang tepat. Seringkali manusia terjebak dalam pertanyaan yang salah. Kita bertanya, kapan jodohku datang? Padahal pertanyaannya seharusnya, apakah aku sudah siap saat jodohku datang? Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terburu-buru. Setiap pertemuan yang Ia izinkan terjadi selalu punya waktu terbaik. Tapi yang sering terjadi, manusialah yang tidak sabar menunggu waktu itu datang. Allah sudah menulis takdir jauh sebelum kamu lahir. Nama jodohmu, bagaimana kamu bertemu dengannya, bahkan kalimat pertama yang kamu ucapkan ketika bertemu, semuanya sudah tercatat rapi di Lauhul Mahfuz. Jadi kenapa masih cemas? Kalau Allah sudah menyiapkan seseorang untukmu, tak ada jarak yang bisa memisahkan, tak ada waktu yang bisa menunda, tak ada manusia yang bisa menghalangi. Tapi kalau memang bukan untukmu, sekuat apapun kamu genggam, pasti akan lepas. Itulah mengapa yang perlu kamu kejar bukanlah waktunya, tapi kesiapannya. Karena jodoh itu bukan datang saat kamu paling ingin, tapi saat kamu paling siap. Ketika hatimu sudah tenang, ibadahmu sudah istiqomah, dan doamu bukan lagi tentang siapa, tapi tentang bagaimana aku menjadi pribadi yang pantas. Saat itulah langit akan bergerak. Nah, doa jodoh bukan tentang mengundang, tapi tentang menjemput sahabat. Banyak orang salah paham dalam berdoa tentang jodoh. Mereka mengira doa itu seperti memesan sesuatu. Ya Allah, aku mau jodoh yang begini, begini, begini. Seolah-olah sedang membuat daftar permintaan di toko online langit. Padahal, doa jodoh bukan tentang meminta seseorang datang, tapi tentang menggerakkan diri agar pantas dijemput oleh takdir yang sudah ditentukan. Doa yang paling indah bukan yang paling panjang, tapi yang paling tulus. Bukan yang paling banyak kata, tapi yang paling dalam rasa. Coba kamu renungkan, ya Allah, jika dia bukan yang terbaik untukku, maka jauhkan aku darinya tanpa kebencian. Tapi jika dia memang jodohku, dekatkanlah kami dalam cara yang Engkau ridhoi. Doa seperti itu adalah bentuk kepasrahan tertinggi. Itu bukan doa orang yang lemah, tapi doa orang yang beriman. Karena dia tahu Allah tidak pernah salah memilih. Berdoa bukan untuk membuat Allah mengubah takdir sesuai keinginan kita, tapi untuk membuat hati kita tenang menerima takdir sesuai rencananya. Kesalahan terbesar dalam berdoa, tidak tahu siapa yang sedang dihadapi. Ketika kamu berdoa, kamu sedang berbicara dengan Allah, Zat yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isi hati manusia. Tapi seringkali doa kita terdengar seperti percakapan yang terburu-buru. Ya Allah, aku ingin ini. Ya Allah, kapan Engkau kasih itu? Kita lupa bahwa yang kita hadapi bukan manusia, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Seharusnya, setiap doa disertai adab, datang dengan hati tunduk bukan tergesa-gesa. Sebelum berdoa, bersihkan niatmu, luruskan hatimu. Jangan hanya ingin diberi, tapi ingin dekat. Karena ketika kamu dekat dengan Allah, apapun yang kamu butuhkan akan datang dengan sendirinya. Allah tidak butuh kata-kata yang indah. Allah butuh hati yang jujur. Kadang tangisan tanpa suara lebih sampai ke langit daripada 1000 kalimat doa yang kosong. Jadi sebelum kamu memohon jodoh, mohon dulu agar hatimu disembuhkan. Karena hati yang masih luka tidak bisa mengenali cinta yang benar. Paita. Jalur langit itu nyata, dimulai dari rasa syukur dan disertai ikhlas. Kalau kamu perhatikan perjalanan hidupmu, banyak hal yang dulu kamu tangisi, kini kamu syukuri. Dulu kamu kecewa karena seseorang pergi, tapi sekarang kamu sadar bahwa kepergiannya adalah bentuk perlindungan dari Allah.
Begitu juga dengan jodoh. Kadang Allah tidak memberi karena Dia ingin kamu belajar menerima. Kadang Allah tidak mempertemukan sekarang karena Dia ingin kamu fokus memperbaiki diri. Jalur langit itu bukan jalur cepat, tapi jalur tepat. Jalur yang tidak semua orang kuat menempuhnya, karena hanya hati yang ikhlas yang bisa melewati. Ikhlas itu bukan berarti berhenti berharap. Ikhlas adalah terus berharap tanpa kehilangan tenang. Kamu tetap berdoa, tapi tidak kecewa kalau belum terwujud. Karena kamu tahu, kalau bukan sekarang, berarti nanti. Kalau bukan Dia, berarti yang lebih baik. Coba renungkan, berapa kali kamu memaksa Allah untuk memberi yang kamu mau? Padahal mungkin yang kamu mau itu justru yang akan melukaimu. Tapi Allah, dengan kasih sayangnya, menahan agar kamu tidak terluka lebih dalam. Begitulah cinta dari langit. Tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Antari jodoh adalah cerminan, bukan hiburan. Sahabat Shiful Qalbi, mari kita jujur sejenak. Banyak dari kita ingin jodoh karena takut kesepian, bukan karena ingin menambah ketaatan. Kita ingin ada yang menemani, bukan karena ingin ada yang menuntun ke surga. Padahal, jodoh yang benar bukan yang membuat hidupmu lebih ramai, tapi yang membuat hatimu lebih damai. Kalau kamu ingin jodoh yang soleh atau solehah, maka mulailah menjadi pribadi yang soleh atau solehah dulu. Karena Allah tidak akan mengirimkan seseorang untuk memperbaiki hidupmu kalau kamu sendiri tidak berusaha memperbaikinya. Allah menulis kisah cinta bukan seperti sinetron. Tidak selalu bahagia dari awal, tapi selalu indah pada akhirnya. Karena jodoh bukan tentang akhir cerita yang sempurna, tapi tentang perjalanan menuju surga yang bersama. Jangan sibuk mencari siapa yang akan membuatmu bahagia, tapi sibuklah menjadi alasan seseorang bersyukur kepada Allah karena memiliki kamu. Ketika kamu tidak dapat yang kamu mau, bisa jadi kamu dapat yang kamu butuh. Ada kalimat indah dari ulama besar. Terkadang, Allah tidak memberi yang kamu minta karena Dia ingin memberi yang kamu butuh. Dan kadang, yang kamu butuh jauh lebih baik dari yang kamu minta. Mungkin kamu pernah berdoa agar seseorang jadi jodohmu, tapi justru dia pergi. Jangan buru-buru menyalahkan doa. Bisa jadi, Allah mengabulkan permohonanmu dengan cara menjauhkanmu dari yang salah. Kadang Allah menjawab doa dengan tidak. Tapi tidak dari Allah bukan penolakan, melainkan perlindungan. Karena Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi jangan pernah merasa doa jodohmu tak didengar. Setiap doa selalu sampai. Hanya saja jawabannya mungkin berbeda dari ekspektasimu. Cinta terbaik selalu mengantarkanmu kembali kepada Allah. Sahabat, ada banyak cinta di dunia ini, tapi hanya satu cinta yang tidak pernah membuatmu kehilangan arah. Cinta yang membawa kamu kembali kepada Allah. Kalau seseorang membuatmu semakin rajin beribadah, semakin lembut dalam berbicara, semakin sabar dalam menghadapi hidup, maka itu tanda cinta itu datang dari Allah. Tapi kalau seseorang membuatmu jauh dari ibadah, sering gelisah, dan mulai melupakan tujuan hidup, maka itu bukan cinta dari langit. Itu adalah ujian yang menyamar sebagai perasaan manis. Cinta yang benar selalu menenangkan. Cinta yang salah selalu menegangkan. Dan cinta dari Allah selalu mengajarkanmu bahwa bahagia itu bukan ketika memiliki, tapi ketika ridho dengan takdir. Sahabat Shiful Qalbi dan sahabat Ashifa, biarlah video ini menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak dimulai dari siapa yang datang, tapi dari siapa yang bertahan di jalan Allah. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti memperbaiki diri. Karena jodohmu tidak akan salah alamat selama kamu berjalan di jalur langit yang benar. Dan ketika akhirnya kamu bertemu dengannya, kamu akan tahu, bukan karena wajahnya yang cantik atau sikapnya yang manis, tapi karena hatimu berbisik, inilah yang dulu aku doakan dalam sujudku. Tulis 77 di kolom komentar, niatkan sebagai doa. Sebarkan video ini agar lebih banyak hati yang kembali mengingat Allah lewat doa. Dan jangan lupa, jika kamu merasa tersentuh, ucapkan Alhamdulillah, karena itu tanda Allah sedang berbicara lewat hatimu. Sampai jumpa di konten berikutnya, sahabat Shiful Qalbi. Tetap di jalur langit, tetap dekat dengan Allah, dan tetap yakin bahwa jodohmu sedang menujumu langkah demi langkah, sesuai waktu yang telah ditulis di langit sejak sebelum kamu diciptakan.